Di negara yang rakyatnya masih kesulitan makan, listrik sering padam, pengangguran tinggi, korupsi merajalela, anehnya setiap ada pertandingan sepak bola, seluruh negeri seperti berhenti. Jutaan orang memenuhi stadion, puluhan juta lainnya menonton di rumah. Mereka menangis, berteriak, bahkan rela berkelahi. Padahal tim nasional mereka belum tentu pernah juara dunia. Kenapa bisa begitu? Mengapa negara-negara yang ekonominya kuat justru tidak sepanatik negara-negara berkembang? Kenapa sepak bola menjadi agama kedua bagi banyak negara miskin? Apakah ini hanya soal olahraga atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Hari ini kita akan membahas alasan psikologis, ekonomi, politik, hingga sejarah yang membuat negara miskin justru menjadi negara paling gila bola. Dan setelah mengetahui jawabannya, cara kamu melihat sepak bola mungkin tidak akan pernah sama lagi. Jadi pastikan lihat video ini sampai habis supaya apa yang aku sampaikan gak gagal paham. Oke, next time di penjelasan selanjutnya. Kalau kita melihat daftar negara paling fanatik terhadap sepak bola, nama-nama yang muncul hampir selalu sama, seperti Brazil, Argentina, Negria, Mesir, Maroko, Indonesia, Kolombia, Peru, Serbia, Kroasia. Sebagian besar bukan negara terkaya, sebaliknya negara-negara dengan ekonomi sangat maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, atau Australia, justru masyarakatnya memiliki banyak pilihan olahraga. Mengapa? Karena bagi negara berkembang, sepak bola bukan sekedar hiburan. Sepak bola adalah harapan. Harapan untuk melupakan kenyataan hidup, harapan untuk merasa menang, harapan untuk merasa dihargai. Ketika hidup penuh tekanan, manusia akan mencari pelarian. Dan sepak bola menjadi pelarian yang paling murah. Hanya dengan sebuah televisi atau lapangan tanah, setiap orang bisa bermimpi, tidak peduli miskin atau kaya. Tidak peduli anak pejabat atau anak buruh, semua memakai aturan yang sama. Inilah kekuatan sepak bola. Kalau kita perhatikan, hampir semua olahraga populer membutuhkan fasilitas yang tidak murah. Untuk bermain basket, kita membutuhkan ring, lapangan yang rata, dan bola khusus. Untuk bermain tenis, dibutuhkan raket, bola tenis, dan lapangan yang pembuatannya tidak murah. Untuk hoki, peralatannya jauh lebih mahal lagi. Tongkat, pelindung tubuh, sepatu khusus, hingga lapangan dengan standar tertentu. Belum lagi glove, olahraga ini bahkan identik dengan orang kaya. Satu set stick glove bisa berharga jutaan hingga puluhan juta rupiah. Lapangannya membutuhkan lahan yang sangat luas dan biaya perawatan yang besar. Artinya, tidak semua orang bisa memainkan olahraga tersebut. Tetapi sepak bola berbeda. Sepak bola tidak memilih siapa yang boleh bermain. Kalau punya bola, permainan bisa dimulai. Kalau tidak punya bola, plastik bekas bisa digulung, kain bekas bisa diikat, kertas bisa diremas hingga bulat. Bahkan di banyak desa dan kampung, anak-anak membuat bola sendiri dari apapun yang mereka temukan. Kalau tidak punya gawang, 2 sandal sudah cukup aja. 2 batu juga bisa menjadi tiang gawang. Kalau tidak ada lapangan rumput, jalan tanah bisa dipakai aja kan. Sawah yang sudah panen bisa menjadi stadion bola. Gang sempit di antara rumah-rumah pun bisa berubah menjadi arena pertandingan. Tidak ada wasit, tidak ada masalah. Tidak ada seragam, tidak bermain. Tidak ada sepatu, bermain tanpa alas kaki pun tidak menjadi penghalang. Inilah yang membuat sepak bola begitu mudah diterima oleh masyarakat miskin. Karena biaya untuk mulai bermain hampir 0%. Tidak ada olahraga lain yang semudah itu diakses oleh semua kalangan. Anak orang kaya bisa bermain sepak bola, anak petani juga bisa, anak pejabat bisa bermain di lapangan rumput, anak buruh bisa bermain di tanah berdebu. Aturannya tetap sama, bolanya tetap bundar, gawangnya tetap 2. Selama 90 menit, status sosial seolah menghilang. Yang menentukan bukan siapa yang tuanmu, bukan berapa banyak uangmu, tetapi serupa baik kemampuanmu mengolah bola. Itulah mengapa sepak bola tumbuh sangat cepat di negara-negara berkembang. Ketika masyarakat tidak memiliki banyak uang untuk membeli fasilitas olahraga yang mahal, mereka akan memilih olahraga yang paling mudah dimainkan. Dan jawabannya adalah sepak bola. Semakin miskin sebuah daerah, semakin sering kita melihat anak-anak bermain bola di jalanan. Ironisnya, dari jalanan sederhana itu lahirlah banyak pemain hebat dunia. Mereka tidak tumbuh di akademik mewah, mereka belajar menggiring bola di tanah berbatu, menghindari lubang, genangan air, bahkan kendaraan yang lewat.
kesulitan justru membentuk kreativitas mereka. Karena itulah banyak legenda sepak bola dunia berasal dari lingkungan yang sederhana. Bisa dibilang kemiskinan tidak menghalangi sepak bola berkembang. Justru dalam banyak kasus kemiskinan menjadi tanah yang paling subur bagi lahirnya budaya sepak bola yang luar biasa kuat. Di banyak negara berkembang, sepak bola bukan hanya sebuah permainan. Bagi jutaan anak-anak, sepak bola adalah harapan. Harapan untuk keluar dari kemiskinan, harapan untuk mengubah nasib seluruh keluarga. Tidak sedikit legenda sepak bola dunia yang memulai hidup dari kondisi yang sangat sederhana. Pele pernah bekerja sebagai penyemir sepatu ketika masih kecil untuk membantu keluarganya. Cristiano Ronaldo tumbuh di keluarga sederhana di Pulau Madeira. Ia bahkan pernah berbagi kamar kecil bersama saudara-saudaranya. Sementara Lionel Messi berasal dari keluarga pekerja. Di usia muda, ia juga harus berjuang melawan gangguan hormon pertumbuhan yang membuat keluarganya kesulitan membiayai pengobatannya. Mereka bukan anak miliarder, mereka bukan berasal dari keluarga bangsawan. Mereka adalah anak-anak biasa yang memiliki mimpi luar biasa. Ya seperti inilah yang terus menginspirasi jutaan anak di negara-negara miskin. Ketika mereka melihat seorang anak kampung bisa menjadi bintang dunia, mereka mulai percaya, aku juga mungkin bisa. Karena itulah di banyak negara berkembang, cita-cita anak-anak seringkali bukan menjadi dokter, bukan menjadi insinyur, bukan pula menjadi penguasa, tetapi menjadi pemain sepak bola profesional. Sebab mereka melihat contoh nyata di depan mata, satu kontrak dengan klub besar bisa mengubah kehidupan seluruh keluarga. Rumah yang dulu hanya berdinding kayu bisa berubah menjadi rumah permanen. Orang tua yang selama puluhan tahun bekerja keras akhirnya bisa hidup lebih layak. Adik-adik mereka bisa melanjutkan sekolah, bahkan satu pemain sukses seringkali mampu mengangkat perekonomian satu keluarga besar. Inilah yang membuat sepak bola terlihat begitu menjanjikan. Bukan karena peluangnya mudah, justru sebaliknya persaingannya sangat ketat dan hanya sedikit yang berhasil mencapai puncak. Namun, ketika masyarakat hidup dalam keterbatasan ekonomi, mereka cenderung mengejar peluang yang menawarkan perubahan hidup paling besar. Bagi jutaan anak di negara berkembang, sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah tiket menuju kehidupan yang mereka impikan. Dan selama kisah-kisah sukses seperti Pele, Cristiano Ronaldo, atau Lionel Messi terus dikenang, mimpi itu akan terus hidup di hati generasi berikutnya. Bagi negara-negara kaya, kemenangan dalam sepak bola mungkin hanya dianggap sebagai prestasi olahraga. Namun bagi banyak negara berkembang, kemenangan memiliki makna yang jauh lebih besar. Itulah adalah soal harga diri, soal martabat bangsa, soal membuktikan bahwa mereka tidak selalu berada di bawah aja. Ketika sebuah negara kecil berhasil mengalahkan negara yang jauh lebih kaya dan yang lebih kuat, seluruh rakyat ikut merasakan kemenangan itu. Bukan hanya karena skor di papan pertandingan aja ya, tetapi karena mereka merasa telah menunjukkan kepada dunia bahwa negaranya juga layak dihormati. Selama puluhan tahun, banyak negara berkembang hidup dengan berbagai keterbatasan. Ekonomi lemah, teknologi tertinggal, militer tidak sekuat negara besar, pengaruh politik di dunia juga terbatas. Akibatnya, mereka jarang mendapatkan kesempatan untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Namun di lapangan sepak bola, semua itu tidak lagi berarti. Tidak ada negara yang mendapat tambahan gol karena ekonominya lebih besar. Tidak ada tim yang menang hanya karena memiliki senjata lebih canggih. Yang menentukan hanyalah kemampuan bermain selama 90 menit. Dan ketika peluit panjang berbunyi, negara kecil bisa saja keluar sebagai pemenang. Saat itulah rakyat merasa bangga. Mereka berkata dalam hati, mungkin kami bukan negara terkaya, mungkin kami bukan negara paling maju, tetapi hari ini kami mampu mengalahkan kalian. Perasaan inilah yang membuat kemenangan sepak bola sering dirayakan jauh lebih meriah dibandingkan kemenangan di cabang olahraga lain. Karena kemenangan itu dianggap sebagai kemenangan seluruh bangsa. Bukan hanya 11 pemain di lapangan, bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, jutaan orang turun ke jalan merayakan bersama. Selama beberapa jam, perbedaan suku, agama, bangsa, bahasa, bahkan pilihan politik seolah menghilang. Semua bersatu memakai satu warna, mendukung satu bendera, menyanyikan lagu yang sama. Itulah mengapa sepak bola sering disebut sebagai alat
mempersatu bangsa di banyak negara berkembang. Kemenangan atas tim-tim besar bahkan menjadi bagian dari sejarah nasional yang terus dikenang selama puluhan tahun. Karena bagi mereka, itu bukan sekedar kemenangan olahraga, melainkan simbol bahwa bangsa yang sering diremehkan juga mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Dan itulah alasan mengapa sepak bola sering menjadi simbol perlawanan, kebanggaan, dan identitas nasional bagi banyak negara miskin. Sepak bola bukan hanya urusan pemain dan pendukungnya. Di banyak negara, olahraga ini juga memiliki pengaruh besar dalam dunia politik. Banyak pemerintah memahami bahwa sepak bola mampu membangkitkan emosi jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Karena itulah sepak bola sering dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional. Ketika kondisi ekonomi sedang sulit, harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, atau masyarakat sedang dilanda ketidakpuasan, kemenangan tim nasional sering menjadi kabar yang mampu mengangkat semangat rakyat. Untuk sesaat, orang yang melupakan perbedaan, mereka berhenti memperdebatkan politik. Mereka berhenti memikirkan masalah sehari-hari. Semua mata tertuju pada satu pertandingan. Semua bersorak untuk satu bendera. Ini kekuatan yang dimiliki sepak bola. Tidak banyak hal di dunia yang mampu menyatukan jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda dalam satu waktu. Karena itu, banyak pemimpin negara menyadari bahwa sepak bola bukan hanya soal olahraga, melainkan juga simbol persatuan. Ketika tim nasional bertanding, orang dari berbagai suku berkumpul di tempat yang sama. Mereka mungkin memiliki agama yang berbeda ya kan, bahasa daerah yang berbeda, pilihan politik yang berbeda, bahkan berasal dari kelas sosial yang berbeda juga. Namun selama 90 menit, semua perbedaan itu seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah satu identitas sebagai warga negara yang mendukung tim nasionalnya. Tidak mengherankan jika pemerintah di banyak negara rela mengeluarkan anggaran besar untuk membangun stadion, mendukung pembinaan pemain muda, atau menjadi tuan rumah turnamen internasional. Selain memberikan dampak ekonomi, prestasi sepak bola juga dapat meningkatkan rasa bangga terhadap negara tersebut. Ketika tim nasional mereka meraih kemenangan besar, nama negara itu dikenal dunia, bendera berkibar di layar televisi internasional, lagu kebangsaan terdengar di stadion, dan rakyat merasakan kebanggaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ada sisi lain yang juga perlu dipahami. Sebagian pengamat politik berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, pemerintah dapat memanfaatkan euforia sepak bola untuk membangun citra positif atau memperkuat rasa persatuan di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi negara tersebut. Terlepas dari perdebatan tersebut, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah sepak bola memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memengaruhi emosi masyarakatnya. Bukan hanya menyatukan 11 pemain di atas lapangan aja, tetapi juga menyatukan jutaan rakyat di belakang satu bendera. Dan mungkin itulah sebabnya sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling berpengaruh di dunia. Bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan politik. Tapi di balik semua keindahan sepak bola, ada sisi lain yang jarang dibahas. Sepak bola memang mampu menyatukan jutaan orang, namun jika rasa cinta berubah menjadi fanatisme yang berlebihan, olahraga yang seharusnya membawa kebahagiaan justru bisa menjadi sumber masalah. Tidak sedikit orang yang rela menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk menonton pertandingan tersebut. Ada yang berutang demi membeli tiket final, ada yang membeli jersey baru setiap musim meski kondisi keuangannya sedang sulit. Ada pula yang rela menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk menyaksikan tim favoritnya bermain. Dukung klub atau tim nasional tentu bukan hal yang salah. Namun ketika semua itu dilakukan tanpa pertimbangan kondisi diri sendiri, hiburan bisa berubah menjadi beban. Fanatisme juga sering memicu konflik. Kita sering melihat persahabatan rusak hanya karena berbeda klub, hubungan keluarga menjadi renggang karena saling mengejek tim favorit. Bahkan di beberapa negara, bentrokan antar supporter pernah menyebabkan korban luka hingga kehilangan nyawa. Ironisnya, semua itu terjadi hanya karena sebuah pertandingan yang berlangsung selama 90 menit. Padahal setiap peluit panjang berbunyi, para pemain dari kedua tim seringkali saling menjabat tangan mereka,
mereka saling menghormati, sementara sebagian pendukung justru masih terus bermusuhan. Ada juga yang terlalu larut dalam euforia sepak bola, mereka begadang hampir setiap malam untuk menonton pertandingan. Keesokan harinya mereka terlambat bekerja dan lain sebagainya. Produktivitas menurun, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena tidak mampu menjaga tanggung jawab pekerjaan tersebut. Sepak bola akhirnya menguasai hidup mereka, bukan lagi menjadi hiburan, tetapi menjadi pusat kehidupan. Hal yang lebih penting pun mulai diabaikan. Pendidikan tertinggal, kesehatan diabaikan, keluarga kurang mendapat perhatian, karir tidak berkembang, padahal tujuan olahraga adalah memberi hiburan dan semangat, bukan mengendalikan hidup seseorang. Hal yang juga perlu kita pahami adalah kemenangan tim nasional tidak otomatis membuat sebuah negara menjadi lebih maju. Piala yang diangkat pemain tidak akan langsung menurunkan angka kemiskinan. Gol yang tercipta di lapangan tidak serta-merta menciptakan lapangan pekerjaan. Juara turnamen tidak langsung memperbaiki kualitas pendidikan atau layanan kesehatan. Kemajuan sebuah negara tetap ditentukan oleh banyak faktor: pendidikan yang berkualitas, inovasi teknologi, pemerintahan yang baik, lapangan kerja yang luas, ekonomi yang kuat, serta masyarakat yang produktif. Sepak bola memang mampu membangkitkan semangat masyarakatnya. Ia bisa menjadi inspirasi tentang kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang seharusnya dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya yang benar-benar mengubah masa depan sebuah bangsa bukanlah kemenangan di stadion, melainkan jutaan rakyat yang setiap hari belajar, bekerja, berinovasi, dan membangun negaranya tersebut. Jadi mencintai sepak bola adalah hal yang wajar. Bersorak untuk tim favorit juga tidak salah kan? Tetapi jangan sampai kecintaan itu membuat kita lupa pada hal yang jauh lebih penting. Nikmati sepak bola sebagai hiburan, ambil semangat juangnya, pelajari nilai kerjasamanya, namun tetap ingat masa depan sebuah bangsa dibangun bukan hanya dengan mencetak gol, tetapi dengan mencetak generasi yang cerdas, produktif, dan mampu membawa negaranya menjadi lebih baik. Jadi, kenapa negara miskin justru gila bola? Karena bagi mereka sepak bola bukan sekedar olahraga, sepak bola adalah harapan, harapan untuk keluar dari kemiskinan, harapan untuk mengangkat nama bangsa mereka, harapan untuk merasakan kemenangan meski kehidupan sehari-hari masih penuh tantangan. Itulah sebabnya di banyak negara berkembang sepak bola memiliki tempat yang sangat istimewa di hati masyarakat. Namun ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Mencintai sepak bola bukan berarti kita harus melupakan masa depan kalian. Rayakan kemenangan, nikmati pertandingan kalian, dukung tim favorit kalian dengan bangga. Tetapi setelah peluit panjang berbunyi, kembalilah membangun hidupmu karena pertandingan hanya berlangsung 90 menit aja. Sedangkan masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Belajar, bekerja, berinovasi, dan terus memperbaiki diri. Jika semangat juang para pemain di lapangan bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata, maka kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya milik tim nasional, tetapi juga milik kita sendiri. Kalau menurut kamu, apakah sepak bola lebih banyak membawa dampak positif bagi sebuah negara atau justru membuat masyarakat terlalu terlena dengan hiburan tersebut? Terus pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin membaca sudut pandangmu. Kalau kamu suka konten yang membahas sejarah, geopolitik, ekonomi, psikologi, dan fakta-fakta menarik seperti ini, jangan lupa kalian tekan like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa nambah cara pandang baru tentang dunia di sekitar kita.